Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sesi demonstrasi konstek ruang ya, sesuai tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Kita selaku calon guru penggerak akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Saya selaku observer akan melakukan kegiatan ini untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Puji selaku coach dan Ibu Santi selaku coach. Nah, baik Bu, sebagai coach di sini Ibu Puji, tentunya nanti dalam pelaksanaan coachingnya tentu akan ada pengembangan Ibu, perlu penguatan pertanyaan yang memang betul-betul mempunyai bobot untuk memantik coachingnya agar bisa mengeksplorasi dan menyampaikan permasalahan atau kesulitan yang ada untuk kepentingan dan tujuan perbaikan bersama ke depan. Begitu nggih Bu Puji, bisa dipahami nggih? Untuk kegiatan coachingnya sesuai dengan prinsipnya, nanti yang pertama tentu saja ada kemitraan ya Bu ya. Jadi kita sejajar dalam melaksanakan proses coaching ini, tidak ada yang saling menggurui, menghakimi, dan paling tidak nanti biar suasananya enak, nyaman, santai, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti dalam proses pelaksanaan coaching juga perlu kreativitas dalam penyampaian, dalam penguatan, kemudian memaksimalkan potensi masing-masing baik secara sebagai coach maupun sebagai coachingnya. Kemudian perlu saya kuatkan lagi di sini, pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Puji kepada coachingnya nanti. Oke, terima kasih Pak. Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah kehadiran secara penuh, kemudian menggunakan opini rasa, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang penuh. Ya, untuk tujuan coachingnya nanti ya. Kemudian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti kira-kira apa Bu Puji? Yang diinginkan dari kegiatan ini adalah karena coaching itu mempunyai permasalahan, harapannya setelah pembicaraan ini nanti selesai, permasalahan atau kesulitan yang dihadapi itu dapat terpecahkan, serta nanti coaching bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Baik, biar tidak lama-lama Bu ya, Bu Santi dan Bu Puji dalam melaksanakan proses coachingnya ini, saya persilahkan dengan sebaik mungkin dan sesantai mungkin. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Siti. Ya, selamat sore Bu Puji. Iya, maaf boleh saya minta waktunya Pak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini di kelas. Oke, baik Bu Puji. Kira-kira apa yang mau diceritakan oleh Bu Puji hari ini? Begini Pak Siti, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar ya terutama itu kurang begitu antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari tiap kelas. Jadi menurut Bu Puji, apa yang Bu Puji harapkan dari obrolan kita hari ini nanti? Ya saya pengennya anak-anak yang saya ajar itu secara keseluruhan Pak mengerjakan tugas-tugas dari saya. Oke. Jadi Ibu Puji, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Puji? Begini Pak, kalau saya ingat-ingat ya hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya membosankan buat mereka. Kemudian terlalu monoton, saya tidak terlalu dominan, saya terlalu dominan dalam berbicara. Jadi mungkin karena saya menggunakan metode diskusi gitu ya, jadi terlalu banyak menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu. Selanjutnya kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Puji itu antusias dalam pembelajarannya itu?
Ya mungkin murid-murid itu merasa bosan ya Pak ya. Jadi menginginkan pelajaran yang menurut mereka itu menyenangkan, mengasihkan, kemudian tidak membosankan, tidak monoton, Ya. seperti itu. Ya betul sekali Bu, saya berpendapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu Puji, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik, senang di dalam kelas dan tidak bosan gitu Bu? Ya menurut saya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid Pak. Jadi murid yang aktif, kemudian ada ice breaking, kemudian ada games-games yang mereka itu membuat lebih antusias dan tertarik seperti Ya. itu. Lalu Bu Puji mengenai tugas ini ya, yang diberikan kepada murid-murid itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena begini Pak, saya dalam memberikan tugas itu memang lumayan banyak. Kemudian saya memberikan penugasannya itu dengan menggunakan penugasan yang mereka mungkin agak besar ya Pak, terlalu banyak menulis gitu. Jadi itu mungkin kurang mengasihkan buat mereka. Kalau boleh tahu Ibu, sumber belajar apa saja yang ada di kelas itu? Kalau selama ini saya hanya menggunakan buku teks yang dipinjam anak-anak di perpustakaan gitu. Selain buku teks, kira-kira apa saja nih? Sebenarnya banyak ya sumber belajar yang bisa diperoleh itu, misalkan seperti YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga untuk menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Pak, misalkan TikTok, Reels di IG seperti itu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Bu Puji bisa menggunakan berbagai macam-macam sumber belajar, pasti anak-anak sangat antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu Puji untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam yang disukai oleh siswa seperti YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan penugasan yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk penugasannya juga sesuai dengan minat anak-anak. Misalnya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti murid itu tidak terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, video atau yang lainnya. Wah, bagus sekali itu ya Bu. Mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya, apa komitmen Ibu Puji terhadap rencana ini Bu? Komitmen saya untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu nanti dapat menjalankan merdeka belajar Pak, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu Puji. Amin, terima kasih Pak waktunya untuk sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjadi guru yang menyenangkan buat murid, guru yang merindukan murid-murid saya. Amin. Ibu, begitu Bu. Terima kasih sudah sharing pada sore hari ini.
kira-kira ibu ada rencana terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah ibu? Ini baru saya pikirkan itu mungkin adanya pendampingan atau mentoring secara bergiliran gitu. Oh begitu ya, itu yang bagus ibu. Jadi akan ada pendampingan atau mentoring untuk rekan-rekan secara individu begitu ya. Adakah strategi lain yang selain mentoring? Mungkin saya akan diskusikan dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan media pembelajaran di sekolah. Oke baik, berarti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan workshop ya mengenai media pembelajaran di sekolah. Jadi ada dua strategi nanti ya, yang pertama mentoring, kemudian yang kedua mengadakan workshop itu. Nah dari kedua strategi tersebut kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang Kalau saya lihat sepertinya yang sesuai dengan kondisi tersebut itu mentoring ibu, mengingat tadi masih banyaknya guru yang senior yang tidak mengikuti workshop. Kalau workshop kan membutuhkan banyak biaya, namun yang membutuhkan banyak biaya, kemudian narasumber yang tepat dan membutuhkan lebih banyak waktu pula ibu. Oke, jadi Bu Santi memilih strategi mentoring karena dianggap ini yang paling efektif ya dibandingkan dengan strategi yang penyelenggaraan workshop. Nah, untuk kegiatan mentoring itu rencananya akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin rencananya akan dilaksanakan minggu depan untuk kegiatannya kali itu. Oh, begitu ya. Melihat strategi mentoring yang Ibu pilih tadi, pasti akan ada kendala dalam pelaksanaannya ya Bu. Kira-kira apa kendala yang akan Ibu hadapi nanti? Mungkin kendala yang saya hadapi itu waktu dan tenaga pendamping ibu. Oh, berarti ada kendalanya ya. Nah, dari kendala tersebut, bagaimana cara Ibu menghadapi kendala tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan kepada Bu Nadia dan Bu Eva yang aktif dalam bidang IT ibu. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan guru lain ya di sekolah Ibu. Kemudian saya akan meminta tolong Ibu, menurut Ibu itu Ibu sudah berkolaborasi, kemudian kolaborasi yang seperti apa yang Ibu jalankan nanti? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru untuk membantu saya untuk melakukan mentoring dengan rekan-rekan sekolah saya ibu. Oke, baik Ibu. Kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini dan saya juga tidak sabar ingin mendengar hasil akhir dari rencana yang Ibu buat tadi untuk mengatasi solusi yang terjadi di sekolah karena banyak guru yang masih menyampaikan materi yang baik. Bu Santi, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ya. Saya tidak sabar menunggu cerita-cerita ke depan, apakah Ibu Santi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan dengan menggunakan mentoring tadi. Saya doakan mudah-mudahan berhasil. Ketika ketemu dengan kesempatan nanti, Ibu sudah bisa bercerita kepada saya tentang keberhasilan Ibu untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Ibu Santi dapatkan dari perbincangan hari ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara membantu rekan-rekan saya dalam mengubah proses pembelajaran yang lebih bervariatif dengan metode mentoring. Oke, baik Ibu Santi. Nanti minggu depan kita berbincang-bincang lagi tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Sampai di sini dulu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Putri dan Bu Santi, terima kasih atas kegiatan coachingnya yang telah kita jalani. Saya selaku observer melalui pengamatan dan mendengarkan secara aktif tadi dan menyampaikan hasilnya yang sering mungkin, tidak menambah dan tidak mengurangi dalam prosesnya. Saya menilai sudah sangat baik ya. Kemudian terutama dalam hal untuk mencapai prinsip coachingnya tadi, mulai dari kemitraan, kemudian menciptakan suasana nyaman, ada kreativitas
dalam prosesnya dalam mengembangkan potensi masing-masing. Misalnya dari pihak coach menyampaikan kesulitannya, itu terbuka, menyampaikan apa adanya, bahkan menjawab dengan lugas. Kemudian dari pihak coach juga mengarahkan coach untuk menemukan solusi yang baik, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat coach itu lebih nyaman dengan enjoy mengeksplorasi apa yang ingin disampaikan itu tertuang dengan baik. Nah, di sini saya juga mencatat fokus pada area yang dikembangkan tadi tentang pembelajaran yang monoton ya. Kemudian pembelajaran yang monoton di sekolah. Nah, di sini juga muncul pada proses coaching model ceritanya sudah sangat baik sudah muncul. Pertama, coach itu bingung, kemudian muncul tujuan apa yang akan dilaksanakan pada proses coaching ini, yaitu tentang guru yang kurang inovatif, sehingga tujuan itu nanti bisa ditemukan solusinya. Kemudian berikutnya muncul identifikasi guru kurang inovatif. Tadi muncul pertanyaan yang berbobot dari coach sudah sangat baik sekali, dan coach memberikan tanggapan yang cukup bagus di sini, sehingga teridentifikasi terkait masalah yang ada, sehingga akan muncul solusi yang baik. Kemudian tadi pertanyaan pemancingnya juga sudah cukup bagus. Tadi coach tentang bagaimana tindak lanjutnya atau rencana aksi berikutnya setelah teridentifikasi. Misalnya tadi coach menyampaikan bahwasanya pendampingan atau mentoring untuk rekan-rekan guru bergilir dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop media pembelajaran. Kemudian tadi juga muncul motivasi dari coach, dan tadi juga ditanggapi bahwa inovasi yang muncul dari guru-guru adalah dengan proses mentoring. Nah, kemudian saya lihat juga perkembangan percakapannya sudah baik, kemudian menemukan solusi. Terakhir tadi muncul kesan dari coaching terhadap proses coachingnya, dari coaching kepada coach cukup baik dan sangat baik saya pikir juga. Dan terakhir, tanggung jawab apa yang itu artinya puncaknya ada selesai pasca coaching, ada tindak lanjutnya itu apa. Terakhir tadi akan diminta untuk kita sharing hasilnya seperti apa. Nah, itu yang paling penting, karena tanpa tindak lanjut yang pasti proses coachingnya hanya sekedar pembahasan, tetapi tidak ada implementasi yang jelas. Saya pikir itu catatan observasi saya ibu-ibu dalam proses coaching ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya mengapresiasi betul pelaksanaan coachingnya berjalan dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan proses coaching ini bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya sebagai guru di lembaga kita masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.